Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rinduin Arseli, NPM 1911 over 65. I'm from 5G class, subject ESP or English for specific purpose. I want to explain about need analysis on English macro skill for the tourism student of higher education. The next is table of content. The first about the need analysis article, second research methodology, the third the result of need analysis, the fourth syllabus of tourism higher education. The first need analysis article. About the analysis article, the writer Weka Kusumastiti and Angesti Palupiningsi from Universitas Pariwisata Ambarukmo research question, what are the English macro skill need for tourism student of the higher education? The next is research methodology. The first is participant. The participant are 100 students of Ambarukmo Tourism Institute Yogyakarta. The next is method. This research conducted in Tourism Institute of Ambarukmo, which is located Bagan Tapan Bantul, Yogyakarta. And the research was used quantitative and qualitative method. Quantitative use again formation and participant qualitative method discrepancy model was used gain more from the lecture regarding the projection on the use of English or tourism future. Jadi, penelitian ini dilakukan di Institut Pariwisata Ambarukmo yang berada di Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi semua data peserta dan yang kualitatif atau deskripsi model digunakan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai bahasa Inggris atau mahasiswa pariwisata di masa depan. The next is instrument. Jadi ada dua kategori data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada siswa melalui Google Form dan data kualitatif dikumpulkan melalui model diskrepansi yang dimiliki beberapa partisipan penelitian. Nah, model diskrepansi ini di mana peneliti terlebih dahulu menetapkan tujuan, kemudian mengukur kemampuan siswa, dan yang terakhir adalah membuat apa yang seharusnya ada dalam penelitian. The next is data collecting technique. Empirical data collecting to questionnaire. The questionnaire use bahasa Indonesia to avoid misunderstanding. The questionnaire was sent to the student via Google Form that make participant easier in finding the form. Nah, jadi data empiris ini dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan partisipan dalam menghindarkan hal kesalahpahaman. Kuesioner disebarkan kepada siswa melalui Google Form untuk memudahkan siswa dalam mengisi formulir. Nah, kuesioner ini disusun oleh peneliti yang peneliti mengadaptasi dari Borongeni dan Ford 2013. Yang pertama, bahasa sekarang dan masa depan menggunakan domain dan alasan belajar bahasa Inggris. Yang kedua, sikap siswa terhadap tempat dan peran bahasa Inggris dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga, preferensi pembelajaran dalam hal keterampilan berbahasa. Yang keempat, hakikat keterampilan berbahasa tertentu. Yang kelima, gaya dan strategi belajar yang disukai. Yang keenam, pola interaksi pembelajaran dengan pembelajaran. Yang ketujuh, hubungan peran. Yang kedelapan,
preferensi kegiatan mengajar. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan makro bahasa Inggris untuk mahasiswa pariwisata perguruan tinggi. Nah, selanjutnya their data analysis technique. The data analysis technique is start by downloading questionnaire and calculating the data using simple statistical procedure. For more complete findings, the researcher conduct discrepancy models and use them to support and complete the result of analysis. Nah, the next is the result of need analysis. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan keterampilan makro bahasa Inggris untuk mahasiswa pariwisata di perguruan tinggi. Penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data melalui kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada siswa semester 7, 6, dan 7 yang telah lulus masa magang dari kampus. Okay, the next is student need. There were then questions were asked in the questionnaire and also by answer by the participant in front of multiple choice. Jadi tabel ini menjelaskan bahwa kebutuhan siswa. Nah, yang pertama itu ada seberapa sering Anda mendengarkan orang berbicara dalam bahasa Inggris saat berada di lingkungan kerja atau magang. Nah, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan nomor 1, 22 peserta yang tidak pernah melakukan kegiatan mendengar dalam program magang mereka, 67 peserta melakukan kegiatan mendengar di beberapa saat, dan 11 peserta yang sering melakukan kegiatan mendengarkan. Nah, yang untuk soal nomor 2, ada 12 peserta yang tidak pernah melakukan kegiatan membaca, ada 60 peserta melakukan kegiatan membaca di beberapa saat atau beberapa momen, dan 25 peserta terbiasa menghadapi kegiatan membaca. Nah, untuk soal nomor 3, terdapat 31% peserta tidak pernah melakukan kegiatan menulis, dan 63 peserta kadang-kadang melakukan kegiatan menulis. Lalu 9 peserta pernah melakukan kegiatan menulis. Untuk soal nomor 4, ada 34 peserta tidak pernah berbicara dalam bahasa Inggris. 55 peserta kadang-kadang berbicara dalam bahasa Inggris, di mana dalam magang ada atau kerja mereka. 11 peserta biasa berbicara dalam bahasa Inggris ketika mereka di program magang. Untuk pertanyaan nomor 5, 71 peserta yang tidak pernah melakukan wawancara menggunakan bahasa Inggris sebelum magang, 25 peserta kadang-kadang melakukan wawancara bahasa Inggris, dan 4 peserta yang sering melakukan wawancara bahasa Inggris. Terus untuk soal nomor 6, terdapat 49 peserta tidak pernah berkomunikasi dengan orang asing dengan bahasa Inggris saat mengikuti magang atau kerja. 42 peserta memiliki pengalaman berkomunikasi dengan orang asing menggunakan bahasa Inggris, dan 9 peserta sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang asing. Untuk soal nomor 7, ada 78 peserta menjawab bahwa mereka harus bisa menulis dalam bahasa Inggris sebelum mengikuti magang. Ada 69 peserta menjawab bahwa mereka tidak perlu melakukannya. Untuk pertanyaan nomor 8, ada 31 peserta bisa menemukan pemberitahuan pengumuman bahasa Inggris di area magang atau bekerjanya. 22 peserta tidak pernah menemukannya. Dan untuk pertanyaan nomor 9, terdapat 17 peserta setuju bahwa keterampilan menyimak dan menulis itu penting, dan 83% peserta setuju bahwa kedua keterampilan tersebut sangat penting.
Dan pertanyaan yang nomor 10, ada 21 peserta setuju bahwa keterampilan membaca dan berbicara itu penting. Dan 79 peserta setuju bahwa kedua keterampilan itu sangat penting. Nah, selanjutnya ada English Proficiency. Nah, based on the finding in the previous part, it can be analyzed for the tourism student as is stated in objective of study. The aims of the research analyzing is the need of English macro skill for the tourism student higher education in Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. Nah, berdasarkan temuan pada bagian sebelumnya atau tabel yang tadi, dapat dianalisis untuk mahasiswa pariwisata sebagaimana dinyatakan dalam tujuan penelitian, bahwa tujuan penelitian adalah menganalisis kebutuhan keterampilan makro skill bahasa Inggris untuk mahasiswa pariwisata perguruan tinggi di Ambarukmo. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta membutuhkan keterampilan mendengarkan, terbukti dari hasil kuesioner yang ditunjukkan pada pertanyaan nomor 1, 67 partisipan menjawab bahwa mereka kadang-kadang mendengarkan orang berbicara dalam bahasa Inggris ketika mereka berada di tempat kerja. Meskipun di urutan 71 peserta menjawab mereka tidak pernah melakukan wawancara kerja bahasa Inggris, dapat dikatakan peserta lebih membutuhkan keterampilan mendengarkan bahasa Inggris untuk tujuan percakapan sehari-hari daripada tujuan wawancara kerja. Nah, dari bagian mendengarkan, 83 peserta setuju bahwa keterampilan mendengarkan itu sangat penting. Dan dari hasil kuesioner terkait keterampilan menulis menunjukkan bahwa 63% peserta setuju bahwa mereka harus membuat konten tulis bahasa Inggris sebelum bekerja, tetapi sisanya tidak. Selain itu juga ditemukan bahwa 71 peserta menjawab bahwa mereka berada di tempat kerja. Nah, the next is syllabus of tourism higher education. Jadi untuk syllabus tourism higher education ini meeting pertemuan pertama, objektif guru memberikan video percakapan tentang ekonomi pariwisata. Indikator, mahasiswa dapat mengerti percakapan tentang ekonomi pariwisata yang terdapat dalam video. Yang kedua, mahasiswa mampu menulis dan mengetahui makna dari kosakata yang belum diketahui sebelumnya. Material, listening, mahasiswa menyimak dengan baik video mengenai percakapan tentang ekonomi pariwisata yang diputar oleh dosen. Yang kedua, writing, mahasiswa dapat menuliskan kosakata yang tidak diketahui dari video tersebut. Terus media, the next is media. Video percakapan, laptop, proyektor, and speaker portable. Metode yang sangat efektif digunakan untuk pembelajaran ini adalah visual audio method. Nah, activity, the first is opening, memberikan salam, mengabsen mahasiswa. Yang kedua, main activity, dosen menjelaskan tentang ekonomi pariwisata. Selanjutnya dosen menyetel video mengenai ekonomi pariwisata. Dan yang terakhir, mahasiswa menonton video. Nah, selanjutnya ada closing. Mahasiswa menjelaskan inti dari percakapan yang terdapat dalam video tersebut. Selanjutnya ada assessment, tes, mid test, remedial under 70. Jadi, mahasiswa yang ikut remedial atau mengulang itu di bawah 70, yang nilainya di bawah 70. Nah, learning short itu ada buku ekonomi pariwisata dan internet. Nah, time-nya itu 2 kali 30 menit atau 60 menit sama dengan 1 jam. Oke, I think that's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.